Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya itu tolong meja dan kursinya dirapikan terlebih dahulu anak-anak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya Pak Guru mau periksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Iksan, Jenny, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Materi sebelumnya yaitu kita sudah mempelajari tentang kisah keteladanan siapa kemarin? Kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa saja sikap yang bisa kita ambil contoh? Rendah, baik. Kemudian apa hubungannya dengan materi sekarang ini Pak Guru? Adakah ada hubungannya? Sama-sama utusan Allah. Ada sebuah hadis yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mana yaitu bunyinya bagaimana? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri wa innal birra yahdi ilal jannah. Untuk rangkaian pembelajaran hari ini, yang pertama nanti Pak Guru akan menunjukkan video pembelajaran tentang bagaimana sikap jujur. Kalian menganalisa bagaimana sikap jujur dari permasalahan tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu Pak Guru langsung saja yaitu akan menunjukkan sebuah video pembelajaran bagaimana tentang permasalahan sikap jujur yang terjadi di dalam sebuah keluarga ya. Dika, bantuin mama dong. Oh, bantu apa, Mah? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Bune dan belikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Nah, itu tadi adalah kisah di mana sikap kejujuran itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad ini adalah nabi terakhir dari 25 dari nabi dan rasul. Pada masa anak-anaknya, Nabi Muhammad itu selalu diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk menggembalakan kambing. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh segala perilaku Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum. Ya, jadi dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW yang kalian amati apa saja yang berhasil kalian amati kan? Apa? Nabi yang terakhir tadi kan? Nabi Muhammad SAW menjuluki Nabi Muhammad SAW dengan gelar Al-Amin, yang artinya apa? Wajib percaya. Ya, kemudian setelah usia 40 tahun anak, ya Allah memberikan wahyu yang pertama yaitu Quran surat Al-Alaq, ya, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang bunyinya bagaimana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama
ya anak-anak? Apa? Ada yang bisa jawab? Silahkan. Pak Is. Bukan Pak Is. Apa yang apa? Penutup para nabi. Ya, ya. Di manakah Rasulullah menerima wahyu pertama, anak? Jadi video pembelajaran tadi. Ya, Lang. Di Gua Hira. Hadis Uswatun hasanah. Ayo, yang mau menjawab. Ya, silakan, tangan bilang. Suri tauladan atau teladan yang baik. Suri tauladan. Apa yang dimaksud peduli? Peduli. Ada yang bisa menjawab? Ayo. Memperdulikan orang lain. Ya, peduli, memperdulikan orang lain. Ada lagi? Apa? Merasakan penderitaan orang lain. Silakan bentuk 4 kelompok ya. 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti akan saya beri refleksi diskusi. Ya, sudah semua. Untuk peraturannya begini ya, kelompok 1 nanti menjawab soal nomor 1, kelompok 2 menjawab mendiskusikan nomor 2. Pertanyaannya apa tadi? Ceritakanlah kisah singkat Nabi Muhammad. Boleh diuraikan mulai dari kisah awal ya. Kisahnya Nabi Muhammad lahir di mana? Nantinya sudah? Sudah ya? Yuk, kalau sudah bisa kita mulai ya. Yang mulai dari kelompok pertama sama ya. Kelompok pertama silakan semua satu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menceritakan kisah singkat Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir dari 20 Nabi dan Rasul. Dan tidak ada Nabi dan Rasul sesudahnya. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang bertanya dari kelompok yang lain? Lang? Saya Pak, Ya? di kota manakah Nabi Muhammad dilahirkan? Ya. Di kota Mekah. Ya, bagus ya. Tepuk tangan semuanya. Saya akan menyampaikan tentang keteladanan apa saja yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Bersikap jujur yang berarti berkata benar. Ada yang mau bertanya? Ya. Apa yang dimaksud jujur? Apa yang dimaksud jujur? Berkata benar, tidak berbohong. Apa yang dimaksud peduli? Ya, itu. Apa yang dimaksud peduli? Sikap merasakan penderitaan orang lain. Dua, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Lanjut kelompok yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Perkenalkan, nama saya Elang. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi contoh sikap jujur di lingkungan keluarga. Ya, silahkan. Tidak berbohong kepada orang tua. Tidak berbohong kepada orang tua. Terus apa lagi ya? Berkata apa adanya ketika ditanya tetangga. Ada pertanyaan? Contohnya apa? Apa yang dimaksud al-amin? Al-Amin ya, itu mengarah pada kisah keteladanan Nabi Muhammad. Itu Al-Amin apa tadi? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya ya. Itu tadi contoh kisah apa itu keteladanan kejujuran yang ada di lingkungan keluarga. Silahkan duduk, tepuk tangan semuanya. Bagus sekali. Lanjutnya kelompok Pak. Kan contoh sikap jujur di lingkungan sekolah.
sebutkan sikap jujur di lingkungan sekolah. Punya gambaran semuanya. Sikap jujur di lingkungan sekolah. Nanti ada pertanyaan, sampaikan ya. Yuk. Apa saja? Berkata benar ketika ditanya guru. Berkata benar ketika ditanya guru. Tidak berbohong pada guru. Itu yang disampaikan. Contoh-contoh sikap jujur yang ada di lingkungan sekolah. Ada yang mau menambahkan sikap jujur di lingkungan sekolah yang kalian ketahui? Ayo. Ya, saat meminjam pulpen temannya harus ya, ini contoh sikap jujur pula. Ya, kalau dia tidak menyampaikan, itu namanya tidak jujur, yang berakibat sikap mencuri. Ya, itu. Ya, terima kasih kelompok 4, kelompok yang terakhir silahkan duduk. Terima kasih. Dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW tadi sudah paham kisahnya bagaimana kisahnya Nabi Muhammad SAW, kisah keteladanannya beliau dan hal yang perlu dicontoh dalam kehidupan sehari-hari dan hal yang dicontoh di lingkungan sekolah. Apa yang dimaksud khotamul anbiya tadi? Penutup para nabi. Siapa yang terakhir? Nabi Muhammad SAW. Apa yang dimaksud sikap jujur? Sikap benar. Apa yang dimaksud peduli? Sikap merasakan penderitaan orang lain. Sikap ikut merasakan penderitaan orang lain. Nah, selanjutnya itu Pak Guru ingin membagikan beberapa soal sebagai dasar ketersampaian kalian mengenai kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW ya. Siap belum? Ya, siap. Silahkan dikumpulkan di depan. Kesimpulannya apa tadi? Kesimpulannya bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat terpuji. Yang pertama apa tadi? Sikap jujur. Sikap jujur apa? Berkata. Yang kedua yaitu sikap peduli. Apa yang dimaksud peduli? Ikut merasakan penderitaan orang. Yang ketiga yaitu sifat al-amin, yang artinya apa? Ya. Kemudian yang terakhir yaitu mencontohkan sikap keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan melaksanakan ujian atau ulangan akhir semester. Ya, untuk itu kalian di rumah tolong belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, tolong dikurangi bermainnya. Ya. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin dan berdoa bersama dengan bacaan surat Al-Asr. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.